Mengapa Alkitab menjadi trending topik segala zaman? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kenapa Alkitab menjadi trending topik segala zaman? Dari sejak zaman ada manusia, ya, di era ada kitab suci, yaitu era Musa, sampai sekarang, ya, ada PL, ada PP, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Alkitab selalu menjadi trending topik. Itu bahasa sekarang, ya, bahasa. Semua membahas Alkitab. Dari keyakinan di luar Kristen membahas Alkitab. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu dikehendaki sendiri oleh Yesus di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Perjanjianku yang lama diingkari melulu, maka aku akan membuat perjanjianku yang baru. Jadi ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru itu Tauratku akan kutaruh di dalam hati dan akal budi. Disebut Taurat iman, Roma 3 ayat 31, ya. Jadi di perjanjian lama Taurat dilakukan secara fisik, ya. Secara fisik, ya. Halal, haram, ya, sunat dan seterusnya, ya. Di perjanjian baru dilakukan secara iman, sunat iman, gitu, ya. Apa yang masuk ke mulut itu tidak haram, ya, tetapi yang najis, yang haram itu apa yang keluar dari mulutmu, hujat, caci maki dan seterusnya. Jadi PL dan PB memang dikehendaki oleh Yesus sebagai sumber segala firman di dalam Alkitab itu. Lalu yang jadi masalah adalah sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul, dan nabi dan rasul ini harus dipilih oleh Yesus. Yesus berkata, aku mengutus semua nabi, Matius 23 ayat 34. Juga Yesus yang menyediakan nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar, Efesus 4 ayat 11, 1 Korintus 12 ayat 28. Alkitab perjanjian lama ditulis oleh 26 nabi, Alkitab perjanjian baru ditulis oleh 8 rasul. Inilah yang membuat semua kitab di luar Alkitabnya orang Kristen menjadi gugur sebagai kitab suci. Karena sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul. Itu sebabnya Alkitab satu-satunya kitab suci selalu menjadi trending topik sampai kapanpun. Dari keyakinan di luar Kristen yang dibahas justru Alkitab, ya, termasuk Yakir naik kan, datang jauh-jauh gitu, kesini cuman bahas Alkitab. Suruh lawan HTD, berani nggak Yakir naik? Nggak akan berani, ya. Para mukalaf intoleran yang dibahas apa? Alkitab. Dia nggak bahas kitabnya sendiri, kan kitab sendiri gugur sebagai kitab suci. Sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul. Itu sebabnya kitab Yudaism yang terdiri dari 3 kitab, ya, Tanak, Talmud dan Tarkum juga gugur jadi kitab suci karena Tanak, Talmud dan Tarkum itu njiplak dari perjanjian lama. Jadi yang penjiplak perjanjian lama Yahudi, Pak, Yahudi, Tanak, Talmud dan Tarkum. Yahudi nggak punya nabi sendiri, nggak punya, Yahudi palsu, jemaah iblis, ya. Pak, cuman 3, Pak, yang menjiplak perjanjian lama. 4, ya, Tanak, Talmud dan Tarkum itu 4. 3, Pak, Tanak, Talmud, Tarkum itu 3. Yang jiplak Alkitab perjanjian lama berapa? 4. Apa saja, Pak? Tanak, Talmud dan Tarkum. Nggak punya nabi sendiri kan dia? Ya, 3 apa 4, Pak? 4 itu loh. Tanak, Talmud, Tarkum itu 3 apa 4 gitu kok.
Perjanjian Baru dijiplak nggak Pak Pendeta HTD? Oh banyak sekali. Yang jiplak Perjanjian Baru banyak sekali, yang dikomandoi atau dimotori oleh murid pecatan Yesus. Itu sebabnya Alkitab selalu menjadi trending topik sampai kapanpun. Ya, berbahagialah kita yang paham kitab suci. Makanya Alkitab itu jalurnya jalur lurus, jalur Tuhan, ya, yang sekarang disimpan di tabut perjanjian di dalam Wahyu 11 ayat 19. Yang beredar harus Alkitab terjemahan. Ya. Lalu yang sok merasa punya Alkitab bahasa Ibrani Yunani itu tercemar Tritunggal. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Mari sembah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Alfa Omega, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai satu-satunya kitab suci selalu menjadi trending topik di segala zaman, karena satu-satunya kitab suci. Very clear. Back to the scripture. Berbahagialah Anda yang mau kembali ke Alkitab, jalan Tuhan, jalan lurus itu. Haleluya. Amin.